Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa safiyuhu wa khaliluhu wa nabiyuhu ballagha risalata wa addal amanah wa kashafal ghummah wa mahadhul wa nataqa bil hikmah wa jahada fawqa jihadihi hatta atahul yaqin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in. Ngap. Guru-guru saya, orang tua saya yang saya hormati dan yang kita muliakan, spesial buat Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Tajuddin MA, juga ustazah kita yang sama-sama kita muliakan, Ustazah Hajah Muzayana Fatullah Anwar SAG, guru-guru saya, emak saya, teteh saya, empok saya, kakak-kakak saya, adik-adik saya yang demen ngelihat saya. Mudah-mudahan Allah kasih kita semua sehat, panjang umur, berkah. Yang lagi pengen punya duit biar banyak duitnya, yang lagi pengen usaha biar lancar usahanya, yang lagi dagang biar laris dagangannya, yang lagi anaknya pada mondok pengen punya anak yang baik, anaknya jadi soleh solehah, yang lagi pengen banget berangkat umroh, mudah-mudahan Allah banyakin duitnya berangkat umroh, amin ya robbal. Aduh, kuat sampai 1 jam kuat, 2 jam kuat, 3 jam aku enggak. Di sini ada ustadz yang ceramah sampai 2 jam. Wow, hebat. 3 jam juga ada. Udah berapa ustadz yang mati di sini? Bentar saya baca dulu biar enakan dikit. Nggak apa-apa, santai aja, bari ngipas nggak apa-apa. Mudah-mudahan kipas-kipasnya masuk surga. Kalau nggak ada kipas pakai kardus juga boleh. Saya kasih tahu nanti kalau kita ngipas tangan begini udah pegel ya mak, kipasnya taruh, lehernya yang muter. Itu adem kagak ya PA aja. Juga wabil khusus keluarga besar Kong Haji Abdul Hamid, pimpinan Majelis Taklim Ummu Salamah. Oh udah tadi guru kita Ustazah Mujayana, guru kita Al-Mukarram Ustazah Haji Ahmad Tajuddin, kasih kesra Ibu Ika. Mana Ibu Ika? Ada Ibu RW 01, Ibu Rini perwakilan 02, dan yang punya amatur travel haji dan umroh Ustazah Hajah Aulia. Mana? Yang mana? Wow, amazing. Jadi doain ustazah biar jamaah kalau mau ke umroh ke ustazah semua, biar bareng-bareng ya. Dah begitu aja. Yang kosono kelihatan. Udah bareng-bareng biar enak, buka suaranya. Jangan kaku-kaku banget, capek hidup kaku-kaku.
lemesin ya. Banyakin gerak. Orang kalau udah nggak banyak bergerak biasanya udah satu rada tua, dua ama mati rada cepet. Banyakin gerak karena hidup harus bergerak, benar. Yuk buka suaranya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Sallallahu ala. Sallallahu alaihi. Enak banget ini ahli surga semua ini. Rasanya apapun yang kita niatkan mudah-mudahan kita dapat syafaatnya dari syafaat Nabi besar kita Muhammad. Dari hati, suasana dan suaranya semangat. Yang sakit juga mudah-mudahan jadi obat dengan selawat kita sembuh. Allah angkat penyakitnya, amin. Lagi-lagi sallallahu ala sallallahu ala Masya Allah. Sallu ala Nabi. Itu tuh, saya ingat begini, ingat emak saya juga begini nih. Enggak ngajarin saya jadi artis, enggak. Walaupun saya dulu main pelawak ya, ibu masih ingat. Tuh, yang ada Parto, ada Eko, iya. Sekarang saya udah jarang syuting sama dia. Bukan karena saya udah alim, karena saya nggak diajak. Iya, tapi likulli syai'in maziyah. Semua orang bu beda-beda kelebihannya. Eko nggak berani ke sini. Parto juga nggak berani ke sini. Makanya saya nggak ada saingan. Kalau teman-teman pelawak pada jadi anggota dewan, pada masuk ke partai, bener bu? Sahabat saya banyak yang menang di partai. Komeng menang, modal uhuy. Makanya di DPR semuanya ngomong uhuy. Ya bu, enak ternyata. Pada di sono, jadi saya di sini nggak ada saingan. Karena nggak ada saingan, berarti permintaan ceramah ke saya makin banyak. Kalau udah permintaan makin banyak, otomatis harga makin tinggi. Iya iyalah. Jadi kenapa sekarang saya ceramah? Karena emang udah nggak ada syuting. Saya seneng gini ketemu ibu-ibu saya, emak saya. Emak saya juga begini, bahkan di taklim dulu ibu saya termasuk tim buntel. Nggak boleh ngeliat makanan bersisa. Sampai kita pulang, asal emak pulang saya buka, di sapu tangannya ada tuh uli pada nempel sama wajik. Oh masih ada di sini. Oh berarti nggak beda jauh, sama susahnya. Makan kue nungguin emak dulu ya. Di situ enaknya kalau kumpul sama emak-emak ibu. Ini emak-emak ahli surga semua. Sebab surganya aja di bawah telapak kaki. Artinya emak yang punya surga, telapak kaki bapak mah enggak ada, jempolnya gede-gede banget. Kukunya pada hitam-hitam ben. Ya bu. Makanya saya kalau ceramah sama emak-emak girang ingat emak saya. Emak saya kalau ada tahlilan udah ngomong dari sore, ntar ada tahlilan ngikut bapak lu, jangan kemana-mana. Emang apa mak? Gua nggak masak. Tak kalau ngaji jangan duduk di belakang, duduk di depan, deketin ustazah, deketin kiai, jangan di belakang duduknya. Emang apa mak? Lempengan itu makanan banyak. Makanya saya apa kalau saya mau ngambil kue kiai, saya lihat kiai merem. Asal illallah, la ilaha illallah, kan merem tuh. Nah pas dia merem itu yang saya geser tuh kue tuh. Yang jeruk tinggal 3, begitu jam melek tinggal 1. Ya maafin kiai, Ustaz, Abu ya maafin, sahabat saya, guru saya juga beliau. Mudah-mudahan terus jadi teman dunia akhirat. Sebab ngawalinnya enak bu, nanti ujungnya juga bisa enak.
Benar. Ini alhamdulillah. Saudara saya, guru kita semua nih alhamdulillah sama saya enak rasanya. Ya walaupun belum makan sih belum. Tapi rasa aja udah enak gitu. Ya masa sebelum pulang tereng nggak makan apa? Udah ada pecak katanya. Pecak mah yang rada keras tuh rada ramah dimakannya pecak sendal jepit. Jadi maafin ibu kalau biasanya yang ceramah kiai, biasanya yang ceramah ustadz, hari ini yang ceramah rada biang kerok. Saya kalau ceramah nggak maksa biar orang bener, saya nyerah. Saya kalau ceramah pengennya orang rame. Sebab kalau saya ceramah nyuruh orang bener, saya sendiri nggak jelas benernya di mana. Siapa orang yang paling bener? Katanya orang yang paling bener itu kalau matinya husnul khotimah masuk surga, itu udah jelas orang yang paling bener di hadapan Allah. Jadi hari ini kalau ibu ngelihat saya benar, kelihatannya kayak orang baru kelihatannya. Kan belum mati. Kan belum ada di surga. Kenapa kita ngaji? Kenapa kita maulid? Supaya kita jadi orang. Berapa banyak kita buka YouTube ibu-ibu yang sama suaminya galak benar. Masya Allah, sampai suaminya nggak betah di rumah. Sampai suaminya dipotong gituannya. Pernah ngeliat nggak bu? Buka YouTube, bukan lagi saya ngomongin, coba deh sampai bengisnya itu istri sampai dia potong gituan. Iya aja pikir mentah aja enak, apalagi mateng kali. Dia kira sosis kali. Artinya apa? Dia nggak ngaji bu. Kalau ibu-ibu yang ngaji begini cakep nggak? Cakep. Tadi ayatnya udah dibaca. Yuk bareng-bareng kita ngaji bareng-bareng. Tadi sama Qori'ah udah dibaca. Ibu ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Bagus, monyongnya bagus. Iya kata guru tajwid begitu, kalau ngaji buka suaranya, buka mulutnya, makhrajnya bagus, suaranya cakep. Kalau orang ngaji takut-takut buka mulut, takut dianggap enggak manis jadi jelek. Bismillahirrahmanirrahim. Ini najong. Tapi kalau buka suara Bismillahirrahmanirrahim, hak kasrah ya sukun hi bentet hi. Begitu nggak bisa Bismillahirrahmanirrahim sok-sok manis gitu, najis gitu. Lagi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Ibu hasanah, bapak hasanah, anak hasanah, berarti keluarga kita keluarga yang berumah tangga hasanah, bertetangga kita hasanah, bermasyarakat kita, berbangsa-bangsa kita, berarti Indonesia negeri kita negeri yang di rumah hasanah, di pengajian gurunya hasanah, muridnya, berarti ini majlis taklimnya majlis yang laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Dunianya hasanah, akhiratnya hasanah, doanya pasti Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzab. Mana yang hasanah? Ini nih hasanah, ibuku, kakakku, emakku, nenekku ngaji, hasanah ini. Baik, maksudnya baik. Ini orang baik-baik ini. Ibunya baik, bapaknya baik, anaknya baik, berarti keluarga baik-baik. Sering bapak kalau mau berangkat, emak kalau kita mau pergi ngomong baik-baik neng. Kalau Betawinya baik-baik neng. Mau sekolah baik-baik neng. Mau kerja baik-baik. Sampai pulang malam baik-baik neng.
Sampai udah rumah tangga punya mantu gede tinggi hitam, kata emaknya baik-baik baik-baik. Gue ngeri amat ngeliatnya. Gue takutnya malam pertama ngusruk ranjang-ranjangnya. Semua orang tua kita pengen kita bahkan warisan yang diwarisin sampai sekarang yang mantep dunia akhirat adalah kebaik. Warisin tanah berebut, warisin kontrakan berebut, masih berebut. Ada yang minta di depan, males gue di belakang, kan gue tuaan, gue di depan. Ada yang begitu ya. Padahal tanah dijual udah cakep, bikin kontrakan, kontrakannya banyak. Dulu tanahnya dijualin, udah punya kontrakan aman kali. Begitu lagi baik, mau ngawinin jual sepintu, nyunatin jual sepintu, bapaknya lagi gila jual 2 pintu. Akhirnya tuh kontrakan tinggal jendela doang, habis pintunya pada dijualin. Siapa orang mau ngontrak pada nyeplos, kagak laku tuh kontrakan, bener. Jadi yang baik, yang abadi ini, yang cakep ini nih Bu, yang kita lagi. Kenapa kita maulid? Karena emak bapak kita maulid, saudaraku. Kenapa kita kumpul begini? Karena ini simbol nanti kita bakal kumpul sama keluarga kita, teman kita nanti di surga, amin. Sebab akhirat bagaimana dunianya, kata kiai. Orang mati juga bagaimana hidupnya. Kalau dia ngaji mulu bisa aja meninggalnya lagi surga itu. Ada orang meninggal lagi megang botol karena setiap hari megang, berhenti main rongsok. Lah kan yang megangin botol orang rongsok. Ya, Bu. Termasuk kita ibu, kenapa saya kalau ceramah ngajarin girang? Biar senang, jangan susah. Susah udah turunan. Sampai di SD diajarin buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak. Nah, itu masih susah aja. Nyari termasuk ibu, hidup jangan terlalu serius. Kata kiai, ad-dunya lahun wala ibun. Dunia itu senda gurau, dunia itu main-main. Walaupun hidup bukan untuk main-main, tapi juga jangan terlalu serius. Kenapa? Di rumah tangga berantem mulu karena terlalu serius. Di rumah tangga berantem mulu karena terlalu serius. Berantem waktunya bunting aja. Padahal mah bego ya. Ngapain pakai berantem kalau yang ujung-ujungnya netes lagi. Maaf, ini maaf. Saya berani kasih tahu ibu, kenapa ibu kalau berantem kalah? Bukannya kalah, ibunya nggak siap. Saya kasih bocoran nih. Ada suaminya nggak? Suaminya dulu ngat gue nih, anjing diajarin nggak bener nih, anjing bini gue diajarin nggak bener nih, Ustadz apaan begitu. Bener ibu, kenapa ibu berantem kalah? Karena ibu nggak siap. Kalau sebetulnya bapak udah maju, ibu jangan mundur, maju lagi. Tuh, atau gue tampar nih, nah itu jangan mundur, maju. Buset, gue mau ditampar, matiin gue, matiin sekalian. Gue tahu kalau gue mati lo mau kawin lagi nih. Nanti bapak yang mundur ya. Dengerin dulu ngapa. Kenapa bapak kalau marah tuh suka kalau dibilangin ibunya nunduk sih, angkat kepala maju. Oh udah bapak gue tampar, jangan mundur. Buset, gue mau ditampar. Buset, matiin gue matiin. Gue tahu kalau gue mati emang lu pengen nikah lagi nih. Jajalin ntar di rumah. Nggak, daripada apa lapor polisi viral tuh. Ya Bu, sebetulnya hidupnya mah intinya di ibu. Ibu tuh hebat. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang ngeluarin semua nih manusia dari rahim ibu. Ibu tuh yang hebat. Semua manusia, profesor, insinyur, presiden, kiai sekalipun keluarnya dari rahim perempuan. Yang keluar dari peraron itu curut. Yang keluar dari lubang bambu itu nying-nying.
Jadi ibu ini manusia hebat, ahli surga semua, amin. Termasuk kalau ibu punya suami galak, punya suami pelit, jangan pakai teriak, jangan. Ingat pesan saya, semua laki-laki keluar dari rahim begitu bapak ngomel-ngomel, angkat rok pelan-pelan, dikit doang, kembali ke tempat asalmu, kembali ke tempat asalmu. Kau keluar dari sini, maka kembalilah ke sini. Puter, pulanglah, pulanglah. Ntar pelan-pelan praktekin. Bapak udah rada galak, ibu jangan mundur, siap-siap. Ngopi, kopi. Jangan nyaut, nggak ada kopi. Jangan begitu. Kopi, diam aja. Ada apa? Kopi, bagaimana? Itu pengen banget ngopi nih. Iya, ada apa? Padahal kopi nggak ada, gula nggak ada. Kalau kita bilang begitu ntar ngomel ya. Sampai dia kan kalau ngasih duit 100.000 seminggu aja masih nanya, emang kemarin habis gitu. Najis duit cepet 2 hari juga nggak sampai. Ya bu, kalau udah marah-marah begitu, tuh gue tampar nih, gue ngantuk nih, maju ibu, dikit aja. Kembali ke tempat asal, kembali ke tempat asal. Kau keluar dari sini, maka kembalilah ke sini. Videonya, pulanglah. Jadi kalau saya ceramah nyari senang, nyari bener sama kiai sama ustazah, nyari rame sama saya. Ya bu, jangan terbalik. Jadi kalau saya ceramah biar kata nggak bener, PA sama pasti. Karena saya pengen ibu saya girang, empok saya biar girang, nenek saya biar sehat panjang umur. Capek, udah capek ngurusin suami, ngurusin anak, ngurusin cucu, capek. Jadi emak abang nggak capek? Capek. Nenek aja udah ngomong, gue udah bebas, anak gue udah pada kuliah, semua udah pada nikah, gue udah merdeka. Besok mantunya kerja, anaknya kerja, cucunya dibawa ke rumah. Kata nenek, matiin aja, gua matiin, sama aja sama bapak lu. Nggak diseksa sama anak, diseksa sama cucu. Benar. Makanya ama saya nyari senang. Termasuk taklim ibu-ibu, itu pengajian ibu-ibu paling rame, pengajian bapak-bapak sepi. Kalau pengajian ibu-ibu baru duduk aja ustazah udah nawarin seragam. Yang ini 300, yang ini 500, yang ini 700. Kalau pengajian bapak-bapak nggak ada yang nawarin seragam. Makanya baju kokonya itu juga. Yang beda cuman kancing doang. Ada merah, ada kuning, ada biru, ada putih. Nggak tahu mungutin di mana itu. Nah, kalau ibu-ibu rajin ngaji, seragamnya biar banyak. Kalaupun kita abang, maaf, istri kita punya utang, bukan salah istri, tetap salah kita. Kenapa istri punya utang? Karena suami ngasih duitnya kurang. Silakan, tepuk tangan, silakan. Yang paling belakang. Masa Allah dari sini ke sono, kalau mau kemari ngojek dong. Artinya ibuku orang hebat. Banyakin girang, banyakin ketawa, jangan banyakin cemberut. Di rumah cemberut, di pengajian cemberut. Sampai udah muludan depan orang masih cemberut. Pulang lewat kuburan cemberut, kata kuntilanak, wow, lebih serem kamu. Kuntilanak aja gedeg melihat kita karena kebanyakan cemberut, bener. Bebasin biar girang. Makanya di mana taklim dibikin selawat. Sebelum selawat ada lagunya kalau ibu-ibu mah. Coba bareng. Mari oh mari mari baca. Mari oh baca salawat Nabi agar kita semua mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad, Rasul petunjuk umat yang membawa amanat untuk marilah, marilah, marilah kawan. Itu namanya nyari jangan pusing-pusing, ngapain? Suami hitam pakai dipikirin, pakai bangun malam, ya Allah putihkan suami aku. Usah. Biarin dia hitam, yang penting keras. Ya bu, tentang
Pakai ditanya lagi. Kalau ada orang bilang wanita tidak suka dengan kekerasan, bohong. Justru kalau kelembekan kesel. Maafin guru, ini bukan ceramah, yang penting mah hahaha. Saya kalau ceramah ilmu saya ilmu hahaha. Jadi saya ceramah bikin hahaha, yang dengerin juga. Nanti pulang ke rumah dapat ilmu, udah hahaha aja. Pusing amat. Yang bener banget juga ngaji masih tetap aja galak sama lakinya. Bikin senang aja, iya. Bener bu, ini nih bikin senang nih. Emang nggak capek ngurusin suami? Capek. Udah gitu emang selama rumah tangga nyenengin banget gitu. Aku lihat dari muka kamu banyak persoalan. Iya, dari wajah kamu tuh banyak persoalan. Kelihatan, dari uratnya juga kelihatan. Jangan dibikin susah, benar. Senang-senangin aja, ngapa sih? Dunia itu main-main, walaupun bukan untuk main-main, jangan terlalu serius. Ya bu, ngapain suami hitam pakai bangun malam ngedoa, ya Allah putihkan suami aku. Nggak ngaruh, biarin dia hitam, ngapa sih? Emang waktu pacaran kan nyadar di kebun tengah sawah. Hari gini baru mikir putih. Beliin Blotex gelas. Ya. Nyari senang. Makanya saya kalau ceramah pengennya ibu-ibu biar girang. Saya nggak pengen ibu-ibu asem. Makanya dari panggung kelihatan orang yang nggak mau ketawa cuma dua. Satu dia sakit, kedua banyak utang. Ya. Ngapain gitu, ngapain pusing-pusing? Bener, bebasin aja, biarin suami nggak ganteng nggak masalah, asal banyak. Itu aja dulu. Buat apa punya suami ganteng keren tapi nggak punya? Hari gini biarin suami pergi 2-3 hari nggak masalah, asal sebelum pergi ninggalin. Buat apa suami pagi sore siang malam di rumah mulu tapi nggak punya? Ngapain hari gini? Pusing. Termasuk maaf ibu, kita pergi ke pasar nggak bawa suami nggak masalah, asal bawa. Buat apa kita ke pasar bawa suami tapi nggak bawa? Artinya suami nggak penting banget. Ntar guru kita lama-lama jadi gedeg sama saya nih. Artinya rumah tangga abang tuh nggak perlu dandan ganteng, itu nggak perlu banget, malah bikin gedeg bini ya kan. Wangi mau kemana perginya? Bener, biarin dia hitam dikit, yang penting ditepak jangan ngebul. Kalau ditepak ngebul berarti udah separuh oncom. Irisin cabai, terasi bawang, goreng. Emang gak malu punya laki buluk? Ya bu, termasuk ibu juga ngapain pusing-pusing? Udah saya kalau ceramah bikin girang, bikin senang. Jangan dipikirin. Suami emang udah begitu, dibikinin kopi begitu, nggak dibikinin kopi begitu. Emang udah begitu. Dimasakin begitu, nggak dimasakin juga. Emang kelakuannya begitu. Dibilangin begitu, nggak dibilangin. Sampai diomel-omelin tetap. Iya emang udah. Mau bagaimana lagi? Kona'ah, terima apa adanya. Waktu pacaran begitu, sampai udah nikah, sampai udah punya anak, sampai udah punya cucu. Ya emang kelakuannya, emang Allah kasih jodohnya juga. Mau bagaimana lagi, emang udah habis. Jadi jangan pusing-pusing nyari Makanya di mana taklim ibu-ibu saya pengen biar girang. Capek ngurusin suami, capek mas. Ngurusin anak capek. Beranak sekenceng-kencengnya emang nggak sakit? Sakit nggak bu? Tapi resep. Ya beranak sakit pak, sakit. Besok mah beranak lagi aja. Segitu aja udah capek, bener. Makanya di mana taklim saya pengennya ibu girang, ibu senang. Makanya saya lihat lagu-lagu
Qasidah itu enak banget ibu. Begitu duduk udah selawat ada lagunya. Sampai maulid ada. 12 Rabiul Awal. Nabi Muhammad di 571 di kota Mekah pada tahun ketiban salon kakinya. Enak nggak? Itu lagu-lagu yang ada di surga yang begitu. Itu enaknya tuh. Makanya saya kalau ceramah sama ibu-ibu nggak capek. Beda sama bapak-bapak. Kalau ceramah pengajian bapak-bapak udah ketawanya di pirit kemen kiu-kiu. Gitu. Kalau ibu-ibu kan. Makanya saya bilang sama guru saya siapin pempes ukuran L. Emak-emak yang kalau udah punya cucu, waduh, takutnya ketawa gitu, bawahnya rembes. Bawahnya nyusul. Pakai pempes ukuran L. Khawatir karena klepnya udah rusak guru. Dan paling enak ngaji sama ibu-ibu itu. Naik qasidah udah aman tuh. Dulu ada di tempat saya pemain qasidah naik 13 orang. Begitu turun tinggal 7. Iya, panggungnya tinggi, goyangnya kekencengan. Pinggir, ke tengah, kecemplung, ke pinggir, ke tengah, kecemplung, ke pinggir, kecemplung. Akhirnya naik 13 tinggal 7 pada nganyut kali. Dan paling enak, makanya saya kalau ceramah nggak ada ilmunya, yang penting girang aja. Tadi ibu denger nggak? Saya ceramah nggak banyak ayatnya. Bukannya nggak bisa, emang belum hafal. Baru lagi belajar, DP masuk lagi aja. Akhirnya ngabisin DP. Ini ceramah di sini duitnya udah habis. Orang belum datang udah dilunasi sama kiai. Ustazah emang royal, cakep. Taklim kita di sini ada hadiah umroh, ada yang kipas angin, ada yang door prize-nya, ada yang dapat kerupuk. Mudah-mudahan itu 1000 kerupuk jangan sampai kena air. Iya maaf gitu, kerupuk nih satu mobil bak gitu, kena hujan aja. Udah nggak jadi kerupuk, jadi kuyupu. Jadi kuyupu. Doain biar pengusaha kerupuk maju terus, amin. Mudah-mudahan besok beliau bisa ngasih hadiah 1 orang untuk umroh, amin. Bisa aja orang berangkat umroh dari mana aja, dari kerupuk juga bisa. Emang jual tanah doang. Sekarang mah orang nyari duitnya pinter, gang kerupuk juga bisa umroh. Sampai saya ditanya sih berangkat naik apa? Kerupuk. Pantas asal duduk bunyi kerepak. Termasuk muwakifnya, termasuk pimpinan majelis talim, orang tua kita, orang tua dari ibunda kita, Bu Hajah Muzayana. Berkah ini Masya Allah. Fatihah dikasih ribuan, aman itu. Terang banget kuburan. Karena yang paling gelap itu kuburan ibu. Maaf nih, kuburan itu gelap. Sekalipun yang mati orang PLN, tetap aja gelap. Nggak bisa bawa token di dalam. Kali gitu mau narik kilometer nggak bisa. Mana yang bikin terang kuburan tadi itu? Al-Fatihah itu. Bener bu. Termasuk kenapa ibu ngaji besok kalau kita lagi sakit, kita meninggal, ada yang doain. Cari komunitasnya. Orang yang nongkrong di tempat karaoke mulu, emang begitu dia sakit mau dinyanyiin? Ada nggak begitu? Justru kalau kita kumpul begini berkahnya ini. Jangan kata mati bu, sakit aja diumumin. Mohon maaf ibu aja, Aisyah nggak sempat hadir karena ada baru aja kena musibah, kakinya ketiban ketel. Mari sama-sama kita doain ketel-ketelnya. Tuh kalau ngaji. Tapi kalau nggak pernah ngaji, nggak pernah gaul, maaf ibu, nggak pernah kumpul begini, busuk, nggak ada yang paham. Berapa banyak orang meninggal, nggak ada yang nengok karena nggak kumpul begini.
ada yang biru-biru semua, ada yang pink-pink semua. Ya Bu, tuh ini kan biru seger, bukan biru pucat. Yang biru-biru mah yang udah ngap-ngapan juga biru. Tapi begitu ada di taklim, seger nggak ini? Tuh cakepnya tuh, ada biru tuh muda, ada biru tua. Ya, Ustaz ceramah kelamaan sampai bibirnya biru-biru. Udah mau mati pucet. Sehat semua, panjang umur, amin. Yang nyari girang, yang mau kumpul bareng nih, makanya saya ngeliat ustazah punya anak buah segini banyaknya, alumni dari Ummu Salama segini banyaknya, masya Allah. Bukan yang hidup doang, yang udah berkalang tanah girang begini nih. Cakep-cakep banget. Coba kalau di rumah, ya Allah, daster robek panjang masih dipakai. Nyampe di sini kan girang. Makanya masya Allah, orang-orang yang rajin ngaji panjang umurnya. Survei membuktikan begitu. Sampai malaikat nggak buru-buru manggil. Karena dipanggil juga masih nyanyi aja sih. Kan ada lagunya, bila Israel jasad terbujur di pemberingan, sekujur tubuh akan menggigil, sekubur tuban kan kedinginan. Itu kan lagu sebetulnya serem. Lah Israel datang sih masih nyanyi aja. Ya kan, bila Israel datang memanggil, itu sebetulnya mau dijemput. Tadi karena masih nyanyi aja itu. Akhirnya Israel nggak sempet. Jadi orang yang rajin ngaji, yang rajin ke taklim, umurnya begitu. Emak saya suka nyanyi begitu. Kau ditinggalkan di dalam kubur yang gelap gulita. Kau tinggalkan dunia yang fana ini, kau anggap surga kain kafan. Itu kan lagu serem. Tapi jadi nggak serem. Karena kita nyanyinya di tempat begitu. Orang Islam boleh nyanyi, boleh, asal nyanyian yang ngajak ibadah. Qasidah tuh nyanyi ibadah, bener. Ya dana, ya dana, emang lagi kekurangan dana dia. Iya, nyari yang nombokin mana ini, masih terus saja ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, emang kurang. Semangatnya dari depan, kecek bunyinya, cek tak tingginya dang, entah gendut, entah bunting, entah gendut. Biar la ilaha segitu doang intinya mah. Dunia dan seluruh isinya ada di situ. La ilaha Muhammadur Rasul. Selesai. Man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir hayatnya bisa mengucap kalimat la ilaha illallah, masuk syurga. Empuk banget, gampang kan itu. Cuman belum tentu Bu, karena kita bagaimana kita. Makanya emak kita ngedawaminnya begitu. Kelihatan di rumah tangga juga, mau masak nggak punya beras, la ilaha illallah. Mau nyuci nggak punya sabun, la ilaha illallah. Mau kondangan nggak megang duit, la ilaha illallah. Mana keutangan ya Bu, udah masak nggak punya beras, nyuci nggak punya sabun, kondangan nggak megang duit, listrik jepret mulu, suami nggak pulang-pulang, sampai kenceng banget lah ilaha illallah, bapak lupa.
Udah urusan banyak nggak pulang-pulang. Karena kebiasaan dia susah senang sandarannya ke Allah. Tuh Bu, kemana lagi tempat kita curhat? Nggak ada tempat curhat yang sebenarnya tuh nenek-nenek kita dulu udah ngerjain begitu. Bahkan bisa jadi cakepan emak kita ngajarin kita daripada kita ke anak kita. Emak kita bangun malam nyari tasbih, tengah malam pegang, sampai pagi masih ngitung. Coba kita bangun malam nyari HP, tengah malam pegang, sampai mau berangkat pagi belanja bawa, nganterin anak juga bawa, yang selawatan, yang ngaji, besok yang masuk surga duluan. Sampai ada orang kori baca Quran. Baca Quran sebetulnya aslinya baca Quran itu buka Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran isinya kitab suci bukan baca Quran pakai HP. Karena di dalam HP isinya kunyuk telanjang ada. Orang lagi wik-wik juga ada. Jadi baca Quran harusnya buka Al-Quran. Jangan pakai HP. Ada kori kejadian lagi baca Quran, ya lobet. Mana belum apal lagi. Akhirnya habis hambak-hambakan dah. Lagi enak banget. Lobet, tetangga nyaut, uangnya kondangan Mas. Jadi kita semakin lama semakin salah kaprah. Dulu orang tua kita bangun malam doain kita, pegang tasbih, bener. Makanya saya berani taruhan, anaknya hebat, jadi sarjana, bapaknya nggak sarjana, pinter mana? Pinter bapaknya, nggak sarjana bisa jadiin anaknya sarjana. Bapaknya nggak kaya, tapi anaknya pada kaya. Hebatan mana? Hebatan bapaknya. Orang miskin tapi bisa bikin anaknya kaya. Tinggal kita yang udah pada kaya punya duit, coba bisa nggak besok anak-anak kita lebih kayak kita? Ya Bu, itu makanya maaf ini kenapa tawasul nyambung-nyambung itu. Jadi kita tawasul itu nyambung-nyambung, tawasala ya tawasalu, tawasulan nyambung-nyambungin, jadi rantai dia. Jadi jangan dianggap ringan itu Bu. Kenapa kita tawasul? Summa ila ruhi, bapak ini bin bapak itu tuh bin bapaknya ngono. Bapak yang ini bin bapak yang ini, bapak yang itu bin bapak yang ono, yang ini yang itu yang ono. Al-Fatihah. Wa ila hadrati khususun ma'aji ini binti babaji itu tuh babaji itu yang kuburannya di belakang musola. Babaji yang ono no, babaji yang ono no, yang kuburannya udah kealingan tembok. Babaji yang itu tuh, babaji yang itu tuh, yang belas itu tuh, yang kuburannya udah pada ketiban triplek. Babaji yang ini, babaji yang itu tuh, babaji yang itu tuh, yang belas itu tuh, yang kuburannya kemarin mau dijual anaknya. Emang pelebaran jalan lagi nungguin harga tinggi. Baru sekarang ada anak berani jual kuburan orang tuanya, bener. Sampai jual kuburan bisa beli mobil. Makanya kalau saya pesan ibu kalau meninggal jangan minta dikuburin di pinggir, minta di tengah. Kalau di pinggir takut ada pelebaran jalan. Mak lagi tidur enak-enak dinego, jigo angkat. Nah uzuk yang aman-aman aja, ngaji juga nyari yang girang-girang aja. Maaf ibu buka YouTube mau lihat ustadz yang kayak apa, ada. Mau ustadz yang ngajarin ngaji, yang ngajarin fikih, ngajarin kitab kuning, mau yang ngajarin sedekah, mau ngajarin bagaimana usaha. Banyak kok ustadz yang pada kaya. Mau ngelihat ustadz yang separuh PA, itu aku. Karena maaf banyak orang kelihatannya benar ternyata belum tentu. Kita ditipu sama orang yang ngomongnya benar, kelakuannya benar, begitu usaha aja kagak. Artinya benar itu ibu, nanti yang mati husnul khotimah masuk surga. Haji Akri ceramah kelihatannya, padahal belum tentu. Itu tuh. Makanya santai aja, ngapain sih pusing-pusing? Bener. Gua depan ustazah ngaji 3 jam gak bergerak. Umur di atas 50, kolesterol naik. Lah ustazahnya jalan lurus dia mau nguyung begini miring. Biasa aja, ngapa sih?
Takut tinggal kalau nggak serius nggak dapat ilmunya, alah tetap aja. Bener Bu? Lihat emak kita ngaji sambil selonjoran gitu, kupingnya mah dengar. Kita biar kata duduk khusyuk, emang masih muda, ukurannya kan banyak, pikiran kemana-mana. Sembayang aja Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi begitu kita sholat, Allah nggak besar, yang besar mah kreditan. Itu banyak yang keingetan. Iya Bu? Sampai saking banyaknya kreditan, bingung. Udah 2 apa 4 rakaat ya. Padahal kul aja udah binas. Itu masih lupa. Makanya bebasin emakku, saudaraku. Jangan pusing-pusing. Suami nggak usah serius-serius. Kalau dia meninggal, doain biar nanti di surga ketemu. Kalau cerainya cerai mati. Kalau cerainya tinggal kabur, nggak usah didoain, terserah. Dia mau mentok tiang kayak dia mau ngusruk di kali, bodoh amat. Bener. Kan udah cerai, mau ngapain? Dia nggak bareng lagi sama, ya mak. Maaf nih mak, kalau emak nih ditinggal suami mati, doain. Biar dunia nggak bareng, ntar di surga pengen bah. Tapi kalau ditinggal kabur, kita dia nggak tanggung jawab. Ngapain pakai didoain? Bodoh amat. Dia mau jebrus di api, bodoh amat. Bebasin, jangan jadi pikir. Jangan udah ditinggal pergi aja, aku masih keingetan aja nih. Kayaknya nggak bisa tidur nih. Ya Allah, rumah jual. Masuk ke hotel masa nggak bisa tidur juga, bener. Daripada mikirin dia, najis amat. Lah orang udah gede sama kita tinggal kabur masih didoain aja. Lemah namanya ibu. Ya Bu, yang ditinggal mati doain, ntar pengen di surga bareng. Yang ditinggal kabur orangnya sakitin banget, rumah nggak ada. Rumah kita dijual, banda kita dihabisin. Dia kabur ninggalin kita, nggak ada tanggung jawabnya. Pakai didoain, ya Allah biar dia kembali. Kembali apa, udah merah jauh begitu. Separuh sewot gue ngajarinnya. Nah, bebasin biar senang, biar girang. Pulang ngaji biar girang. Emak yang hebat ini, saudaraku yang hebat. Udah capek belum? Capek ngapa? Udah capek belum? Hah? Belum pernah ngeliat penceramah sampai bebusa gitu. Belum ngalamin ibu ada penceramah sampai gumoh. Belum. Sampai kejang-kejang. Ini namanya girang. Yang di belakang denger nggak saudaraku, ibuku, kakak? Wah, bagus nggak suaranya? Wah, coba angkat tangan, kalau nggak denger angkat tangan. Ah, itu mah denger masih. Iya namanya nyari Jangan pusing-pusing udah. Jangan pusing-pusing. Puyeng-puyeng capek. Ya. Panas sudah ini. Ibu pikir saya muka kering tapi lejing demek ini. Aduh. Terus ibu terus. Nah, ngaji dikit-dikit aja, ngaji jangan banyak-banyak sama saya. Emang banyak juga nggak bisa. Ya Bu, dikit-dikit aja, biarin, bebasin aja. Ya, saya selalu bilang ibu nggak pernah salah, bener terus. Itu yang hebat mah, karena wanita itu ahli sejarah. Ribut 5 tahun, ungkit sekarang masih hafal dia. Sampai suaminya udah gede banget, itu lagi. Ini kalau suami yang paham, dia sayang sama istrinya, bukan ngomel. Mau ngaji nggak perlu minta duit, bagi kan gitu. Ini udah 3 kali minta, masih mundar mandir aja belum dikasih. Ya Bu, bukannya ibu yang salah, suami ibu yang bego. Apa-apa mesti diminta, kan ada hak ibu, bener. Ibu punya hak, suami punya kewajiban, bener. Begitu sebetulnya, makanya kalau ada suami pengen sarapan pagi, enak nih. Nggak usah pakai ngomong, kasih 10 juta, kira-kira sarapan paginya enak nggak? Komplit nggak? Tuh spesial. Makan siang dikasih lagi 10 juta, kira-kira makan siangnya enak nggak? Tuh yang paham mah ngerti. Termasuk istri tidur miring aja dari sore udah tepak-tepak masih miring aja. Dikasih 10 juta masih miring nggak? Bekangkang dong. Ya iyalah. Berarti sehari 30 cukup nggak?
Cukup buat ibu bapak bengek. Belum pernah ibu mau tidur ngeliatin muka suami. Kayak ada suara biola tahu. Kalau udah tidur tuh hiho, hiho. Itu bukan biola bengek. Nah, ngaji yang rajin biar jadi orang selesai. Bukan berarti kita udah benar. Sok gitu tentang mengaji mulu, ya Allah subhanallah aku mau ngaji nih, nggak biasa aja kali. Ya pengen banget dianggap gitu subhanallah gitu, biasa aja. Ya bu, tetep aja waktunya gedeg sama suami tetep. Bini saya juga ngajinya rajin. Iya ternyata emang nggak butuh banget saya. Saya pulang ceramah dia nggak nungguin saya, yang dia tungguin sama kamu. Bareng siapa ingin nggak capek jadinya. Ya nggak capek jadinya kalau Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka, tak mudah dimiliki, hanya untuk orang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Segitu aja udah hidup pusing-pusing amat ya bu. Jangan sampai udah tua kita masih capek aja sama urusan. Anak udah pada gede udah nggak bakal kecemplung di sumur. Ya bu, bebasin aja, emak mesti sehat, panjang umur. Jangan hari gini masih bingung aja. Tanah udah habis, banda udah habis, yang hidupnya bakal habis mau ngapain sih bu? Ya bu, ditinggalin suami sedih, ditinggalin rezeki sedih. Nanti juga kita bakal ditinggalin sama ruh kita. Bener? Ditinggalin sama kemarin usaha kita maju terus bangkrut sedih. Ya sedih juga nggak bakal nyelesain masalah. Bener? Ya bu, suami ibu emang udah begitu dari muda sampai sekarang begitu. Ya emang udah begitu, mau gimana sih? Dirubah juga nggak kena, bener? Qanaah, terima apa adanya. Siapa yang hebat? Yang bertahan. Ya bu, coba dah, sampai ada nih suami di ronsen, diperiksa, katanya udah mulai batuk-batuk. Begitu diperiksa sama dokter nggak ada penyakitnya, di ronsen, akhirnya dicuci tuh hasil ronsenannya. Ngapa ada gambar bininya itu? Di dalam ronsenan bininya lagi teriak duit, duit. Udah bebasin aja dah, biarin ya bu. Saya pengen ibu saya, kakak saya sehat, girang. Jangan kaku-kaku banget. Ngapain? Tarik napas la ilaha, selesai. Cuman segitu doang. Tempat curhat yang sebenarnya Allah, basahin air mata, pegang tasbih gitu doang. Mau ngapain? Bentar-bentar KDRT lapor polisi, bentar-bentar KDRT lapor polisi. Emang ibu pikir polisi nggak ada masalah sama bininya? Ya sama aja. Bener? Sama aja. Kalau kita lapor sama dia, dia mau lapor sama siapa? Makanya dia mau diem aja. Ada seorang kiai datang jamaahnya, Pak Kiai saya minta air Kiai. Ngapa? Istri saya kabur udah 3 hari Pak Kiai. Bikinin air Pak Kiai. Kata Kiai nanya lagi, berapa hari kabur? 3 hari. Istri saya udah seminggu ini. Iya, jadi nggak usah sama aja urusan mah. Makanya ibu-ibu yang hebat, ibu-ibu yang bertahan. Mana nyenang hatinya, nengahin hati, pegang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya biarin bacaannya nggak bagus nggak apa-apa. Makanya nenek-nenek nggak usah cita-citaku ingin menjadi qori, nggak usah. Nenek-nenek mau jadi qori, lombanya di mana? Nanti doain rajin ngaji, anak cucunya yang jadi qori, anak cucunya yang jadi hafiz-hafizoh, anak cucunya yang jadi dai-daiyah. Mama begini aja, makanya orang bilang mana fungsinya muludan, gitu-gitu aja. Belum sekarang.
Nanti ibunya ngaji, anaknya main. Ngapa besok ibunya nggak ada, anaknya yang rajin ngaji. Sampai jadi ustadzah, sampai ceramah dia, sampai mic hilang 3. Udah jual kali, pakai nanya lagi. Orang lagi cerita emang pakai ditanya. Mau aja gue bohongin. Itu namanya orang-orang sehat begitu, biar girang. Ya Bu, bisa jadi di rumah seminggu nggak nyengir-nyengir sama suami. Lagi gedeg aja iya. Pas ketemu saya buka suara, ngapain pusing-pusing. Ngaji kok ketawa mulu, emang apa? Apa mau nangis mulu? Kalau orang gedeg itu ngapa sih nangis mulu? Nggak bayar utang kali. Kalau orang ketawa kan enak, ini nggak berasa kita punya utang, iya kan? Habis ketawa makan juga enak, tapi kalau kesel makan enak nggak? Udah hidup mah ketawain aja. Ya Bu, iya kakakku, saudaraku, jangan diambil hati, jangan pusing-pusing. Udah ini, udah capek? Capek dong, kalau nggak capek nggak kelar-kelar. Ibu belum dengar suara perut saya berak bak 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 berak bak bak bak. Ya walaupun sedikit-sedikit ngajinya, saya ngakuin Ibu, ceramah saya emang nggak ada isinya. Saya cuma pengen bikin girang. Tapi sedikit yuk biar kelihatan kayak orang ngerti. Biar dianggap kita kayak orang paham. Ya, ini kan masih maulid meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya Bu, kita bisa ngikutin akhlaknya guru udah cakep. Kita bisa ngikutin akhlaknya emak bapak kita, cakep itu. Segitu aja. Rumah tangga yang sakinah, mawadah, ma'omah, ma'atih, ma'iyah, ma'injuh. Buset, jadi banyak guru. Padahal disebut rumah tangga sakinah, mawadah, waroh. Sakinah, mawadah, warohmah, wa iyah, wa anah, wa entih, wa senih, banyak. Emang ngeromah doang. Keluarga yang cakep itu Ibu, sama kita belajar ngikutin keluarga kita yang bagus, keluarga emak kita dah. Sepusing-pusingnya tetap emak kita lihat Bu. La ilaha illallah. Kesel begitu. Sama suami juga astagfirullahaladzim. Kalau kita kan kalau udah kesel emang setan. Ya maaf ya. Kadang-kadang kita lagi enak banget suami ngomongnya anjing. Disenggol di jalanan anjing. Banyak, gampang banget. Itu yang akhir hayatnya keganggu. Begitu meninggal nyebutnya anjing. Malaikat ditanya dari mana malaikat? Itu habis nyabut si anjing. Tapi emak kita yang setiap hari ngaji sebutannya cakep, mulutnya cakep, badannya cakep, bajunya cakep, luarnya cakep, dalamnya cakep, cakep. Ya. Kalau mungkin yang ceramahnya kiai kan ngomongnya kan mungkin nggak kayak saya lah. Oh kiai kan masya Allah, itu kan kiai. Kalau saya mah apa be? Yang penting ibu girang ya. Target saya ibu kencing sih soalnya. Ya, jadi kalau kita bisa tiru ibu rumah tangga yang bagus, rumah tangga emak kita, lihat dah, nggak maksa pengen kaya, enggak, berkah. Tadi Ustaz juga bilang berkah yang penting, selamat berkah, al barakatu ziyadatu fil khair, berkah itu nambah tuh berkah, tambah sehat nih, yang ketawa girang tambah sehat, tambah ngemplong dikit urusan, bener. Daripada dari rumah kesel, mau berangkat ngaji sama suami kesel, sampai di pengajian kesel, sampai pulang kesel, takutnya nabrak tiang mati. Ya. Nah kebanyakan kesel. Tapi kalau kayak gini kan nggak berasa nih saya ngomong begini. Ibu nggak pikirin saya ustadz apa bukan ya kan? Ya tapi ibu tahu saya tuh ustadz di para pencari Tuhan. Yang jadi Ustadz Ferry yang bulan Ramadan itu aku. Iya kan? Iya iyalah. Emang mau dipikir saya maling motor gitu? Ustadz tahu. Yang ceritanya takut banget sama bininya. Itu mah cerita sinetron. Ya aslinya mah sama aja. Orang kita ngomong 1 dia 10. Ya bini kan pinter. Kita ngomong nanya doang nih, duitnya kemarin habis. Panjang banget kan, kemarin udah beli ini beli itu beli ini beli itu, bayar ini bayar itu.
Kita kasih duit 1 juta belum dihitung udah ngomong kurang. Hitung dulu setan. Kayak ada setan. Nah, ya dikit aja, dikit biar ada benernya. Ya Rasulullah manusia mulia yang dimuliakan oleh Allah. Dari mana? Sama kalau kenapa saya bilang tadi ikutin guru kita, ikutin bapak kita sama. Dari Allah ke Rasulullah, dari Rasulullah ke sahabat, dari sahabat ke tabiin, dari tabiin ke tabiin, ma bapak kita, guru-guru kita tabiin. Sama sebetulnya. Kalau kita langsung ikutin Rasulullah kita bukan siapa-siapa. Benar Ibu? Masya Allah jauh mulut kita juga Masya Allah. Rasulullah in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah nggak akan bicara selain wahyu dari Allah. Kalau kita mau udah kesal apa baik kita kata. Bener Bu? Sampai ayam kagak betah dengerinnya lari ya. Bener Bu? Terus ini belum merasa capek belum? Kiai udah apa kali? Terus Ustazah terus saja. Terus belum pernah ada penceramah dijemput pakai ambulan belum. Ya mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun ya Rabbi bil balligh maqam lam yahtalim qatun taha mutlaqan abada wa mata sa'aba aslan fi madad zamani ya Rabbi bil waghfir lana minhu dawabu falam tahrab ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani ya Rabbi bil waghfir lana Rasul tidak bermimpi basah dalam tidurnya. Dia tidak menguap pada sepanjang masa. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqam binatang melata mendekat karena gembira, lalat tidak melekat hingga pada tubuhnya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Rasulullah itu makannya sedikit, beda sama kita sedikit-sedikit. Rasulullah itu tidurnya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit. Rasulullah marahnya sebentar, beda sama kita, kalau kita sebentar-sebentar. Jadi manusia mulia yang dimuliakan oleh Allah. Rasulullah pernah marah Rasulullah kalau ajaran agama nggak dijalanin. Benar. Kita punya ini Bu, sebetulnya kewajiban kita. Kenapa kita duduk di sini? Kita cinta sama Nabi. Ini bukti cinta kita nih. Benar. Nabi ngerayain ulang tahunnya enggak? Iya, setiap Senin Nabi puasa. Benar. Kalau ada orang bilang, oh mauludan nggak ada dari sononya, ya nggak usah ke sono, ke sini aja. Ini kita lagi mauludan. Benar kan? Ngapain ke sono-sono? Ya Bu. Ini ibu-ibu yang baik, yang cinta sama Nabi. Sampai harian, mingguan, bulanan, arisan, terus saja ngaji. Sampai seminggu ada 3 kali ngaji. Bener Bu? Terus saja dengan banyak ngaji berarti banyak seragamnya. Itu aja dulu, bener. Daripada kita di rumah ditagih utang, kesel nggak? Nggak, ngapain? Mendingan lari ngaji. Jadi separuh ngaji, separuh ngumpet. Emang apa? Bener. Kalau di rumah kita ditagih, kalau di sini ada yang nagih nggak? Nggak ada yang berani, timpuk sama sendal mati itu tukang nagih. Bener. Jadi boleh ngaji
Pagi-pagi boleh, daripada pagi-pagi ditagih utang kesel, berangkat ngaji separuh ngumpet, ngaji separuh ngumpet separuh, ya boleh. Emang apa ya, ya Bu. Sekarang mana Bu kita jadi istri yang cakep, suami yang cakep, yang cakep-cakep nanti anaknya pada cakep-cakep. Saya begini bukan karena saya bapak saya begini, nggak pernah saya disuruh jadi artis, nggak pernah. Saya jadi artis karena hidup susah aja, males saya hidup susah, capek. Dari masih kecil sampai udah gede kan, emak saya anaknya 13. Iya, subur. Orang bapak dari Empang sih naruh kolor di atas pintu, emak lewat netes bunting lagi. Emang hebat emak saya mah, ya Allah. Tapi dari 13 yang ada cuma 9. Waktu meninggal 5 tuh bapak saya nggak sedih, emak saya juga nggak dikasih nangis. Kata bapak masih banyak sisanya, yang jangan yang kagak ditangisin, yang ada urusin gitu. Emak nggak mau nangis, sekarang bapak ngomong begitu, entar kalau kurang gue tambahin lagi. Udah 13, setelah pagi kayak anak curut merah. Mas saya kalau mandiin anak tuh nggak satu-satu, penuhin bak, ceburin aja blok 5, puter aja gitu. Gosokan juga nggak tua-tua, emas saya megang anduk suruh muter aja gitu. Sarapan pagi berebut, ada yang keinjak mati satu. Ntar yang kebangetan tua serakah kelolodan mati lagi ya. Jadi seru. Makanya orang tua dulu banyak anak rame, girang. Baru kita kan sekarang anak 1, 2. Padahal udah punya kerjaan, udah punya nomor rekening, anak nggak banyak. Emak kita nggak punya nomor rekening, nggak punya HP, nggak punya teman, nggak punya gaji, nggak punya kontrakan, tapi anaknya banyak. Hebat nggak itu? Bisa jadi kita udah kalah di situ juga sama orang tua kita. Kita punya anak paling berani 1, 2. Mati 1 tinggal mati lagi 1. Bikin lagi. Udah nggak bisa, angkerannya udah mampet. Tapi sama pada hasil akhirnya kita pengen kumpul bareng di surga dengan orang-orang tua kita, dengan guru-guru kita. Iya Bu, karena pada hasil akhirnya mau ngapain lagi? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Habis semua kita bakal pulang menghadap Allah. Apa modal pulang nih? Modal pulang nih, falyamal amalan shalihan, beramal soleh. Ibu ketemu saya baik, saya juga ngeliat ibu baik, di rumah baik, ternyata baik itu jalan menuju surga. Ini orang baik-baik semua ini tuh. Sampai saya ceramah di videoin dari tadi. Buat apaan? Iya, apa buat TikTok kali, nggak tahu saya. Sampai dalam hati saya doain biar lobet. Iya, tapi emang dasarnya kita pengen girang, senang, ngapain pusing-pusing, ya Bu? Bener, goyang, gerakin biar nggak terlalu lengket. Emang apa sih? Emang ibu pikir duduk dulu nggak lengket apa? Kalau lato-lato kan yang cakep bunyinya garing, tek 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 gitu ya, cakep tuh. Ada lato-lato yang ke kanan doang bunyinya keprek, keprek. Aduh, ya Allah udah capek ibuku, saudaraku, biar sehat terus panjang umur. Yuk bareng ahabul kalam ilallahi ta'ala arbaun. Ucapan yang paling disukai Allah cuma 4. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah. Banyakin, mudah-mudahan besok tuh kita doain Ustadzah Aulia biar ngajak kita ke umroh. Dia banyak duitnya, kita juga jadi benar ya. Tanya sama dia bisa apa sebelum berangkat, bayarnya separuh-separuh. Emang apa? Bener. Oh, saya punya duit 1 juta dulu nih naruh, berangkatnya kapan? Saya 3 tahun ke depan gitu. Nggak apa-apa, bisa. Tuh daripada kita 1 juta habis. Kita kredit motor 15 juta ibu. 3 tahun kelar nggak? Daripada buat motor mendingan buat umroh, ngapain sih pusing motor mah ada rusak. Bener. Ada hilang. Tapi kalau kita siapin buat umroh kira-kira cakep nggak? Siang hari ini kita ngedoa, ada barokahnya dari guru-guru kita, ada barokahnya dari muakibnya siapa?
Mang Haji Abdul Hamid bin Sulaiman, Kiai Haji Fatullah. Udah berkah semua orang-orang tua kita, biar kita kebagian rezekinya. Yang lagi pusing banget biar enteng ya Bu ya. Yang kira-kira lagi kesel banget biar legaan udah. Yang lagi kurang sehat biar Allah angkat penyakitnya. Di mana itu doa yang cakep? Di pengajian. Ad-dunya malaunatun, dunia isinya laknat mulu. Mananya nggak ada laknat? Ngaji begini nih. Makanya Masya Allah luar biasa. Terus saja di belakang juga masih ngipas. Udah ngapa? Angkat tangan kakakku, saudaraku. Yuk bareng-bareng. Aku suka kamu. Biar kamu sehat terus, panjang umur. Jangan ada dosa di antara kita. Sekalipun ceramah saya enggak bikin benar, tapi bikin girang aja dulu ya Bu ya. Yuk bareng. Subhanallah walhamdulillah. Wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Cukup. Subhanallah, maha suci Allah. Walhamdulillah, segala puji hanya milik. Wala ilaha illallah, tiada Tuhan selain. Wallahu akbar, besar yang maha besar hanya. La haula wala quwata, itu punya kita Ibu. La haula wala quwata punya kita. Apa sih? Enggak ada daya, enggak ada upaya, enggak ada apa-apanya kita illa billah, kecuali izin. Selesai. Jadiin itu tempat curhat kita ke Allah Bu. Pusing-pusing itu aja udah mau kemana lagi. Dunia kita kejar nggak bakal ke udak. Bener Ibu ya Bu. Duit kita cari pengen banget kaya, belum tentu kaya. Itu tetangga saya sampai ngepet gagal. Iya pengen banget jadi bagong, berubah jadi kucing. Akhirnya bukan dilemparin duit, malah dilemparin ikan asin. Emang belum bagiannya ya Bu. Biarin kita nggak kaya tapi sehat. Ntar anak kita pada kaya. Biarin kita nggak pinter-pinter banget, besok anak-anak kita jadi orang pinter. Biarin kita sampai hari ini masih bingung sama urusan, besok anak-anak yang mudahin urusan kita. Ikhlasnya kita, ikhlasnya orang tua kita, ikhlasnya guru kita bakal datengin ridhonya Allah buat kita. Astagfirullahaladzim. Yuk bareng Ibu, bareng Ibu. Udah capek ya? Capek dah. Ah? Belum? Ibu ada batu di situ yang gede. Lempar ke sini taplok. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Keridaillahi ta'ala ya Allah wa bisyafaati Rasulillah wa biqabuli du'abina wa minal ustazina wa ilaman ajazani wa syekhi wal arwahi jami ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha ila hadrati khususan abina. Kita sebut bapak kita, biar nanti kita bakal disebut anak-anak kita. Wa ummina, kita sebut emak kita. Siapa orang yang doain emak bapaknya, nanti dia bakal didoain sama anak cucunya. Siapa orang yang doain orang tuanya, nanti dia bakal didoain sama anak-anaknya. Wa ummina, emak kita, emaknya emak kita, emaknya emak kita, pasti emak-emak. Wali ustadzina, guru-guru kita, biar sedikit dapat ilmu barokah. Kita ingetin teman ngaji kita, inget ngaji kita yang udah meninggal dari kita, yang kemarin kita masih bercanda girang, sekarang udah duluin kita. Kita doain biar Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah bagusin kuburnya. Mungkin suami ibu, emak yang udah meninggal, doain biar nanti di surga bareng-bareng bisa ketemu. Karena ada suami yang ngedoa di sana, begitu dapat bidadari dia nggak mau, dikasih bidadari di surga dia nggak mau. Dia pengen bidadari bininya aja yang jadi bidadari buat dia. Cakep banget suami begitu. Tapi nggak ada kayak di sini. Iya saya udah nanya-nanya nggak ada. Ya Bu, kita doain ya Bu,
suami kita, orang-orang yang baik kita sama kita doain, walaupun mantan pacar kata dulu Bu, sampai kita pengen nikah sama dia tapi bukan jodohnya aja nikah sama orang lain, tetap doain. Tapi kalau emang suami gara-gara dia kita jadi susah, jadi nyesek, banda kita habis, hati kita nyesek, ulu hati kita sakit-sakitan, jangan didoain dia mah. Umpain juga boleh kalau udah gedeg banget sih mah. Ya Bu ya, tapi kalau ibu emang ikhlas baik doain. Apa emang kalau emang kira-kira didoain juga masih kesel nggak usah lah. Ya Bu ya. Ikhlasnya kita bukan ikhlas orang soleh, ikhlasnya kita sekalipun ikhlas tapi tetap aja gede kalau ingat dia. Ya, nyesek banget sih pacaran 2 kali minta beliin motor, begitu motor dibeliin dia kabur. Ya Bu, udah bebasin semuanya mudah-mudahan. Ya Bu, kita dihinakan orang sehina-hinanya, bisa jadi itu cara Allah mau ngangkat derajat kita setinggi-tingginya. Kalau hari ini barangkali kita direndahin saudara, direndahin orang lain karena ada peribahasa, kadang-kadang saudara kayak orang lain malah kayak saudara. Kita berharap mudah-mudahan serahin ke Allah ya Bu ya. Kita punya saudara yang kira-kira rada kaku, bijak kendoran dikit ya Bu ya. Yang kira-kira bakal keras biar diempukin dikit. Sama saya juga begitu Bu. Meninggal orang tua ada aja adek apa abang empok gitu yang melintir gitu. Dibilangin begitu, nggak dibilangin begitu. Sama dikasih tahu begitu. Dibilangin dia marah, nggak dibilangin dia marah juga. Ya emang begitu Bu. Kita nggak kasih tahu kesel, kita kasih tahu galakan dia. Ya Bu. Mudah-mudahan ikhlasin aja, mudah-mudahan keikhlasan itu yang datangin ridhonya Allah buat kita. Wa ulumihim wa barakatihim wa syafaatihim wa ikramatihim wa du'aihim. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara quburahum. Ila hadrat nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihakumil Qur'an al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Doanya apa nanti apa langsung Ustazah? Ada doanya apa langsung dulu? Ya Bu, doa dulu ya. Ya padahal sih saya dibayarnya ceramah doang. Ustazah maafin Ustaz. Ya supaya lebih enak cepat. Habis ini masih door prize lagi? Masih ada? Oh masih ada. Oh masih ada rebana. Ibu belum pernah dapat kecrek belum? Di belakang masih ada, masih banyak hadiahnya. Ya jadi tontonan ya Bu ya. Ada hidayah, ada hadiah. Ini majlis yang luar biasa. Majlis Ummu Salamah, majlis yang luar biasa. Ada kita bisa dapat hidayah, bisa dapat hadiah. Mudah-mudahan nih yang punya umroh juga Ustazah Aulia mudah-mudahan jalan terus ya Bu ya. Dan dia lihat kita nih Bu segini banyaknya, Ibu pengen umroh? Pengen umroh? Mudah-mudahan pengennya Ibu Allah juga pengen berangkatin Ibu banyak duitnya. Ya. Ya astaghfirullahalazim lakal hamdu ya Allah ya maulana ya ma'bud bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Allah ya rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa lakal fadlu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi rahmatillah Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi khalqillah Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi fadlillah Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina محمد وعلى محمد بعدد ما في علم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى محمد بعدد كرم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى محمد بعدد كلمات الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى محمد بعدد الحروف كلام الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المهجلين وشفيع المذنبين ومشايخ المقدمين والشهداء والأولياء والعلماء والصالحين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد من أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما
Allahumma ghafir lana dzunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anzilir rahmata wa syafa'ata wa ni'mata wal maghfirata alaina ya Allah wa auladina wa azwajina wa ahlina wa ala jami'i ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat irfa' lahum ad-darajat wa dha'if lahum al-hasanat wa kaffir anhum as-sayyi'at wa adkhilna al-jannata ma'al aba'i wal ummahat. Allahumma hasil maqasidana ya Allah bi nuril hidayatik. Allahumma hasil maqasidana ya Allah bi syafaati Rasulillah. Allahumma hasil maqasidana ya Allah bi qabuli du'a abina wa ummina wa li ustazina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya fattahu ya mujibu ya Allah ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dah gitu ya. Dah ya gitu dulu ya. Ada hadiah lagi lanjut Ustazah. Keluarga besar dari Majelis Ummu Salamah luar biasa, kakak-kakak saya terima kasih, maafin jangan ada dosa di antara kita Tuan Guru ya. Ustazah maafin ya, saya situ dulu ya, geser dulu dikit ya, nggak enak ini udah demek rasanya. Terima kasih, maafin, fastabiqul khairat, mudah-mudahan kita terus baik-baik. Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan kita jalan menuju surga kita. Terima kasih, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.